Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mori Anugrah Poda dengan NIM A1C022244. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan teori manajemen universal dan teori kontingensi. Jadi yang pertama, teori manajemen universal itu adalah teori yang dikemukakan oleh Frederick Taylor pada abad ke-18. Nah, teori ini itu menekankan pada pentingnya pendekatan proses dan juga produksi. Nah, teori klasik ini berasumsi bahwa para pekerja itu bersifat rasional, berpikir logik, dan juga bekerja itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, sedangkan untuk teori kontingensi sendiri itu adalah bisa juga disebut sebagai teori situasional. Nah, teori ini itu muncul akibat revolusi industri di Inggris pada abad ke-20. Nah, teori ini muncul sebagai kritik dari teori manajemen klasik yang dianggap terlalu kaku dan universal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan teori manajemen universal dan juga teori kontingensi. Nah, kalau teori manajemen universal itu berpendapat bahwa terdapat satu set prinsip manajemen yang optimal dan juga berlaku universal untuk semua organisasi. Nah, sedangkan kalau menurut teori kontingensi bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola sebuah organisasi. Lalu perbedaan yang kedua adalah kalau teori manajemen klasik itu menekankan pada efisiensi dan efektivitas pada sebuah organisasi. Nah, sedangkan kalau menurut teori kontingensi bahwa praktik manajemen itu dilakukan menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan juga situasinya gitu. Kita bisa melihat beberapa faktor, misalnya dari lingkungan industrinya, kebudayaannya, atau karakteristik dari karyawannya sendiri. Perbedaan yang ketiga terkait dengan pandangan manusia. Kalau menurut teori manajemen klasik itu berpendapat manusia itu sebagai mesin yang dapat dimotivasi dengan insentif finansial atau seperti misalnya karyawan itu dapat termotivasi bekerja hanya karena untuk mendapatkan gaji, komisi, dan juga bonus. Nah, sementara kalau menurut teori kontingensi itu dia menganggap manusia itu sebagai makhluk yang kompleks dan memiliki berbagai kebutuhan dan juga maturasi. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya kayak karyawan itu bisa termotivasi bekerja karena dia juga ingin diakui pencapaiannya, afiliasinya, atau karyawan juga bisa termotivasi bekerja karena di dalam perusahaannya itu terdapat gaya kepemimpinan yang demokratis sehingga karyawan itu bisa turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, atau di dalam lingkungan perusahaannya itu menggunakan pendekatan manajemen yang lebih adaptif dan juga fleksibel sehingga sangat mengutamakan pemberdayaan karyawan dan kerjasama karyawan. Ini adalah pendapat ilmiah atau logis kita mengenai efek perkembangan dua teori tersebut terhadap perkembangan tipologi sistem pengendalian manajemen. Nah, tadi di dalam suatu teori manajemen klasik tadi dia kan menekankan pentingnya efisiensi dalam organisasi. Nah, hal tersebut itu mendorong pengembangan tipologi sistem pengendalian manajemen yang berfokus pada pengukuran dan juga pengendalian efisiensi operasi. Nah, misalnya di dalam sebuah perusahaan terdapat sistem pengendalian anggaran. Nah, sistem ini itu berfokus pada pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya di dalam sebuah perusahaan lagi terdapat sistem pengendalian biaya standar. Nah, sistem ini tuh menetapkan standar biaya untuk setiap aktivitas dan membandingkannya dengan biaya aktual untuk mengidentifikasi adanya inefisiensi. Selanjutnya adalah pada teori manajemen klasik. Itu kan sistem struktur organisasinya itu bersifat hierarkis sehingga pengambilan keputusannya itu berada di tangan manajemen puncak. Nah, sehingga dari situ itu melahirkan tipologi sistem pengendalian manajemen yang menekankan pada pengawasan dan juga kontrol oleh manajemen pusat. Nah, contohnya itu di dalam suatu perusahaan terdapat sistem pengendalian birokrasi. Nah, sistem ini berfokus pada aturan, prosedur, dan hierarki untuk memastikan kepatuhan dan juga konsistensi dalam operasi organisasi. Nah, maksudnya adalah karyawan itu harus patuh terhadap berbagai peraturan yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua adalah sistem pengendalian akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sistem ini tuh menetapkan tanggung jawab individual untuk setiap aktivitas dan memantau kinerja individu untuk memastikan pencapaian targetnya.
Nah, selanjutnya adalah teori kontingensi terhadap perkembangan tipologi sistem pengendalian manajemen. Nah, di dalam teori kontingensi tadi itu menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks organisasi saat merancang sistem pengendalian manajemen. Nah, hal tersebut itu mendorong pengembangan tipologi sistem pengendalian manajemen yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Nah, misalnya contohnya nih di dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya sistem pengendalian pasar. Nah, sistem tersebut itu menggunakan mekanisme pasar internal seperti bonus dan penalti untuk memotivasi karyawan dalam mencapai kinerja targetnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait dengan peran komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, menurut saya, komunikasi itu merupakan elemen fundamental dalam sebuah organisasi. Nah, efektivitas komunikasi ini memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai aspek organisasi. Nah, termasuk dalam pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan membangun budaya organisasi yang positif. Komunikasi itu berfungsi untuk menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada seluruh anggota organisasi. Contohnya, misalnya di dalam sebuah organisasi, adanya rapat rutin itu untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan strategi organisasi dan kebijakan baru kepada karyawan. Nah, terus juga ada laporan kinerja bulanan. Nah, itu untuk menginformasikan pencapaian dan target yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, fungsi komunikasi itu adalah adanya koordinasi dan kolaborasi. Nah, itu untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar departemen, tim, dan individu dalam organisasi. Nah, misalnya contohnya nih, terdapat penggunaan platform komunikasi online untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar tim yang bekerja di lokasi yang berbeda. Atau juga misalnya di dalam suatu perusahaan itu terdapat pembentukan tim lintas departemen untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang membutuhkan keahlian dan perspektif yang berbeda. Nah, komunikasi selanjutnya berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari berbagai pihak. Contoh kasusnya, misalnya dalam perusahaan itu berusaha melakukan survei dan wawancara kepada karyawan untuk mendapatkan masukan terkait dengan kepuasan kerja, motivasi, dan juga potensi masalah. Nah, terus yang kedua itu adalah menganalisis data kinerja dan tren pasar untuk mendukung pengambilan keputusan terkait strategi bisnis dan produk. Nah, ada juga berfungsi untuk melakukan diskusi dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan penting. Saya akan menjawab nomor terakhir terkait dengan sistem pengendalian manajemen yang saya pelajari di kelas. Nah, menurut saya, sistem pengendalian manajemen itu adalah serangkaian proses, struktur, dan alat yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, SPM ini itu dapat membantu organisasi untuk yang pertama, dia untuk merencanakan dan menentukan arah yang ingin dicapai. Yang kedua, dia untuk mengukur dan memantau kinerja. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah dan kesempatan. Yang keempat adalah mengambil tindakan korektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang saya pelajari lagi adalah mengenai POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, POAC ini merupakan 4 fungsi dasar manajemen yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Nah, fungsi-fungsi ini digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan juga efisien. Nah, yang pertama kita bahas dari planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah langkah pertama dalam siklus POAC. Pada tahap ini, organisasi itu menetapkan tujuannya dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Nah, perencanaan melibatkan apa saja sih?